Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, sahabat fillah yang dirahmati Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan istiqomah hingga menggapai jannah. Menyaksikan sikap Sarah yang keheranan akan kabar gembira tersebut, maka malaikat pun berkata, "Mengapa engkau merasa heran akan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Al-Quran Surat Hud ayat 73. Para malaikat tersebut menghilangkan unsur-unsur pemicu keheranan yang melanda Sarah dan mengembalikannya dalam kondisinya semula, menjadi tenang dan damai. Mereka mendoakan Sarah dan keluarga Nabi Ibrahim secara keseluruhan agar mendapat anugerah, rahmat, dan berkah yang lebih banyak lagi. Sebab Allah menyanjung hamba yang memujinya. Berita gembira ini berisi beberapa berita gembira lainnya. Yang pertama, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, sebagaimana Hajar telah melahirkan anak laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki ini akan menjadi dewasa, sehingga Sarah tidak perlu mengkhawatirkannya wafat dalam usia muda. Hal ini tentu merasukkan ketenangan di dalam hatinya dan hati Nabi Ibrahim. Selain itu, nantinya anak ini akan menikah dan akan dikaruniai anak laki-laki bernama Yakub. Artinya, ia juga akan merasakan mempunyai cucu. Sedangkan cucu itu akan lebih disayang dibandingkan anak, seperti kebanyakan yang orang katakan. Kemudian datang berita gembira yang lebih besar lagi, yakni Allah akan melimpahkan rahmatnya dan menganugerahkan lebih banyak berkahnya kepada mereka sebagai balasan kesabaran keduanya yang panjang dan rasa syukur keduanya yang tak berujung. Di antara bukti luar biasanya perkara ini, bahwa malaikat yang membawa berita gembira ini kepada Nabi Ibrahim juga menyampaikannya secara langsung kepada Sarah. Ia berbicara kepadanya sebagaimana ia berbicara kepada Nabi Ibrahim. Ia singkirkan keasingan dan rasa malu dari hatinya. Ia memberitahukan bahwa perkara ini tidak bergantung kepada sebab kemandulan Sarah dan tidak terkendala usia tua sekalipun. Ini adalah kehendak Allah, zat yang keputusannya tidak tertolak dan hukumnya tidak terbantahkan. Nabi Ibrahim menerima berita gembira ini setelah hampir berusia 100 tahun, sedangkan istrinya berumur 70 tahun. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menolak keputusannya dan tidak ada yang sanggup menganulir ketetapannya. Barang siapa meyakini hal ini, selamanya ia tidak akan putus asa memperoleh rahmat Allah dan tidak malu untuk memohon kepadanya dengan penuh kepercayaan dan keagungan kuasanya. Diriwayatkan dalam hadis sahih, berdoalah kepada Allah sedang kalian yakin akan diijabah, sebab Allah enggan memenuhi permintaan dari hati orang yang lalai. Waktu pun berlalu setelah berita besar itu datang kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Allah penuhi janjinya sesuai dengan kabar yang disampaikan kepada keduanya. Sarah pun hamil, dan tibalah hari di mana ketetapan Allah terjadi. Lahirlah seorang anak laki-laki dan segera diberi nama Ishak, sebagaimana nama tersebut diberikan langsung oleh Rabbul Alamin kepada anak keturunan Nabi Ibrahim dan Sarah sebagai bentuk kemuliaan nasab keduanya. Anak laki-laki yang terlahir ini kelak akan menjadi anak yang alim, memiliki banyak ilmu dan cerdas, serta tumbuh besar di bawah pengasuhan kedua orang tuanya dengan menyandang pekerti mulia dan kesempurnaan
yang melimpah. Ia menimba ilmu dari ayahnya, mewarisi sifat sabarnya, seperti halnya Ismail. Bedanya, Ishak lebih mumpuni dalam bidang ilmu, sedangkan Ismail lebih menonjol dengan sifat penyabar. Maka Allah mensifati masing-masing dari keduanya dengan kelebihan yang dimiliki dan populer, sehingga menjadi seperti ciri khas bagi keduanya dan sampai kepada anak keturunannya, di mana apabila disebut orang alim datang, diketahui bahwa maksudnya adalah Ishak, dan bila dikatakan orang penyabar datang, diketahui bahwa maksudnya adalah Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran perbedaan sifat dan karakter kepada dua bersaudara ini, yakni Ismail disebut sebagai ghulam halim, anak yang sabar, dalam ayat Al-Quran surat As-Saffat, sedangkan Ishak sebagai ghulam alim, anak yang cerdas dan berilmu, dalam Al-Quran surat Hud. Perbedaan dua sifat yang kontras ini bukan berarti Ismail tidak cerdas dan berilmu, sementara Ishak tidak memiliki kesabaran. Namun, mengapa Allah memberikan perbedaan sifat di antara keduanya? Kemungkinan yang pertama adalah Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa tiap-tiap individu memiliki sifat dan kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan di sini adalah yang paling nampak dan jelas terlihat, yaitu Ismail lebih menonjol di sifat sabar, sedangkan Ishak lebih menonjol di bidang ilmu. Karenanya, sejatinya setiap anak berbeda-beda. Tidak ada anak terlahir sama dengan karakter meski kembar sekalipun. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu menarik kesimpulan pada garis keturunan keduanya. Anak keturunan Ishak diberikan Allah ciri khas ilmu serta logika yang cerdas luar biasa, yaitu kaum Bani Israel, bangsa Yahudi. Sedangkan garis keturunan Ismail sampai kepada Nabi Muhammad dan bangsa Arab, sampai kepada seluruh umatnya pada hari ini, memiliki sifat sabar yang luar biasa. Akan tetapi, sekali lagi, bukan berarti anak keturunan Ismail tidak cerdas, sebab tidak mungkin Nabi tidak memiliki kecerdasan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan orang paling cerdas di muka bumi dan dikenal memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Kemungkinan yang kedua adalah dilihat dari konteks ayat. Karena dalam ayat Quran surat As-Saffat ayat 101 berisikan berita gembira akan kelahiran anak, yaitu Ismail, yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Kemudian pada ayat berikutnya Allah abadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail bahwa, "Nak, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Bertanya lagi Nabi Ibrahim, "Bagaimana pendapat Ismail?" "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Artinya, kesabaran Ismail memang sudah teruji dan terbukti dengan ikhlasnya ia menerima ketetapan dan takdir Allah melalui mimpi ayahnya sekalipun disembelih sangat menyakitkan. Namun karena semua merupakan perintah Allah, maka Ismail menjalaninya dengan penuh kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada kisah Sarah. Ketika Ishak mencapai usia dewasa, ia dinikahkan oleh ayahnya kepada Rifqah bin Bita'wil, yang kemudian memberinya keturunan Isu dan Yakub sebagai saudara kembar. Allah telah mengutus Ishak kepada kaumnya.
Ia tinggal di tengah-tengah mereka dalam kurun waktu yang lama, menyeru mereka kepada Allah dan mengajarkan hukum-hukum syariat yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak hidup hingga usia 180 tahun. Ia wafat 12 tahun setelah cucunya Yusuf menghilang di Mesir. Akhir dari kisah kehidupan Sarah syarat akan nasihat dan petuah. Sebagaimana telah kita ketahui, karakter menonjol dalam kisahnya ini adalah bertawakal dengan sebaik-baiknya kepada Allah dan memiliki harapan besar terhadap rahmat-Nya. Sarah sangat percaya akan karunia Allah. Ia betul-betul meyakini bahwa Allah tidak akan mengecewakan harapannya ketika memohon diberikan anak kepadanya. Meskipun ia mandul, Sarah adalah gambaran wanita yang tidak mengenal putus asa. Keputusasaan tidak menemukan celah untuk merasuki jiwanya. Bagaimana ia akan berputus asa terhadap rahmat Allah, sementara ia telah beriman kepada Rabb-Nya dengan keimanan yang tidak ternodai keraguan dan tidak terkontaminasi subhat. Ia begitu sabar menderita kemandulan yang lama. Banyak orang yang mencibir dirinya karena kekurangan tersebut. Namun, ia tidak mendengarkan cemoohan mereka, sebab ia tahu bahwa segala urusan hanya milik Allah semata, dan bahwa Dia lebih mengasihi hamba-hambanya dibandingkan diri mereka sendiri. Ia percaya bahwa di balik ujian itu tersimpan karunia, dan beserta ujian itu ada kemudahan di dalamnya. Jasadnya dikebumikan kedua putranya, Isu dan Yakub, di dalam gua mulia, tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim, Sarah, dan Rifqah istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.